Selamat pagi adik-adik kelas Tunas, Tunas A, Tunas B, serta yang 10.30. Kembali bersama dengan Kak Tunggul pada hari Minggu ini, tanggal 25 April 2021. Dan kita akan kembali beribadah secara online. Hari ini kita beribadah dengan satu tema, yaitu makna kenaikan Kristus. Makna kenaikan Kristus. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, Kakak akan membacakan satu firman Tuhan yang terambil dari Markus 16 ayat 15b. Markus 16 ayat 15b berkata seperti ini, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Jadi firmannya adalah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mari adik-adik kita sambut dengan satu pujian, berlimpah sukacita di hatiku. Dan kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan limpahan sukacita karena Tuhan kita sudah bangkit dan naik ke surga. Mari kita nyanyikan berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku berlimpah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku berlimpah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan berdiam di dalam kita. Mari adik-adik kita bersama-sama berdiri dan kita akan menaikkan doa. Mari adik-adik. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang sangat-sangat besar. Sehingga Engkau mengorbankan nyawa untuk kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Jika pada saat ini semua kami juga dalam keadaan sehat, terima kasih pimpin kami Tuhan terus di dalam kebaktian kami secara online, dan lindungi kami dari semua mara bahaya. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan Tuhan pimpin dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga ibadah pada hari ini boleh berlangsung berkenan dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mohon. Amin. Nah, adik-adik, temanya makna kenaikan Kristus. Kita akan menyambut doa yang tadi itu dengan satu pujian lagi adik-adik. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Selamanya ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Ajaiblah namanya, kuasanya luar biasa. Dalam namanya Yesusku luar biasa. Adik-adik, Yesus sangat luar biasa. Dia berkorban untuk kita, menghapus dosa-dosa kita sehingga kita bisa memperoleh kehidupan
yang kekal. Kita akan menaikkan satu pujian lagi adik-adik. Dia nobatkanlah. Kita nobatkan sebagai Sang Raja Penebus. Bahana sorga bergema memuji Dia terus. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus. Bahana sorga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatku kekal selamanya. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus. Adik-adik, betapa baiknya Tuhan Yesus kepada kita. Dan kita harus semakin taat, semakin takut berbuat dosa, dan terus mau hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar satu tema, makna kenaikan Kristus. Dan kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Ya, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, mari kita naikkan pujian ini. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Ya, adik-adik, mari kita sekarang mendengarkan firman Tuhan. Mari, adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu dengan Kak Thomas. Kak Thomas bersyukur kita boleh bertemu lagi dalam ibadah di hari Minggu ini untuk memuji, menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa di surga, Allah yang hidup, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau boleh menjadi Allah kami dan kami boleh menjadi umat-Mu. Terima kasih untuk hidup yang telah Kau pelihara sampai pada hari ini. Bapa, kami hendak mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Ajar kami Tuhan untuk mengerti, untuk melakukan firman-Mu. Mohon pertolongan Roh Kudus supaya Kak Thomas yang memberitakan firman-Mu dan juga kami yang mendengarkannya boleh mendapatkan berkat dari Tuhan dan hidup kami boleh diubahkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi."
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka, tidak mengerti mengenai mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia. Mereka menyangka bahwa Yesus Kristus akan menjadi Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Sehingga ketika Tuhan Yesus ditangkap, diadili, disiksa, dibawa ke kayu salib, lalu disalibkan dan mati, murid-murid menjadi kecewa. Mesias macam apa yang kita punya? Mereka belum mengerti bahwa bukan Mesias seperti yang mereka bayangkan yang datang ke dalam dunia. Bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, murid-muridnya pun masih belum mengerti bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa ia akan mati disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah Tuhan Yesus bangkit, maka Tuhan Yesus membukakan pikiran mereka tentang kitab suci dan mengajarkan Mesias seperti apa Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kitab suci kepada mereka. Setelah itu, Tuhan Yesus naik ke surga. Apa arti kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Yang pertama adalah kita buka di dalam Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Adik-adik, duduk di sebelah kanan Allah mengandung pengertian bahwa Tuhan Yesus diterima dan dikasihi oleh Allah. Allah berkenan kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal mempunyai relasi yang sangat dekat dengan Allah Bapa dan dengan Allah Roh Kudus. Sehingga duduk di sebelah kanan Allah mengandung pengertian bahwa Tuhan Yesus dikasihi oleh Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Arti yang kedua adalah Tuhan Yesus sebagai pemenang. Tuhan Yesus adalah pemenang atas dosa, Tuhan Yesus pemenang atas maut, dan Tuhan Yesus sebagai pemenang karena taat kepada perintah Bapanya. Yang ketiga adalah Yesus adalah penguasa segala sesuatu yang ada di sorga maupun di bumi. Adik-adik, di dalam Matius 28 ayat yang ke-18, sebelum Tuhan Yesus mengucapkan perintah agung itu, amanat agung itu, Tuhan Yesus mengatakan sesuatu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kekuasa di sorga dan di bumi." Adik-adik, duduk di sebelah kanan Allah, Yesus adalah sebagai pemenang, penguasa, dan dikasihi oleh Allah. Arti berikutnya dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah Tuhan Yesus memberikan perintah, memberikan visi kepada gereja. Siapa gereja? Yaitu kita sebagai orang-orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa baca dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik, Tuhan Yesus yang adalah pemegang kuasa di sorga dan di bumi, memerintahkan kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan dan mengajarkan kepada mereka, menjadi saksi Tuhan Yesus bagi mereka, menyebarkan kabar keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus.
dan kita menjadi saksi mereka lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, dan segala tingkah laku kita yang memuliakan Tuhan. Supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di sorga, dan kita berdoa supaya mereka ikut juga datang kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, arti yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke sorga adalah Tuhan Yesus bersama dengan Allah Bapa mengutus Allah Roh Kudus untuk datang ke dunia. Juga akan peringati sebagai Hari Raya Pentakosta. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Pada waktu kita bersaksi menjalankan perintah atau amanat agung dari Tuhan, memberitakan Injil, bersaksi kepada dunia, tentu kita tidak sendiri. Kita selalu disertai oleh Tuhan Yesus dan juga ada penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang berikutnya adalah Tuhan Yesus naik ke surga menjadi imam besar buat kita. Kita buka di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Adik-adik, Tuhan Yesus menjadi imam besar agung buat kita. Adik-adik masih ingat pelajaran sekolah minggu tentang imam besar pada waktu perjanjian lama. Apa tugas imam? Tugas imam adalah menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Salah satu tugas imam adalah mempersembahkan korban yang dibawa umat dan mempersembahkannya kepada Allah. Sedangkan imam besar bukan imam biasa. Imam besar boleh masuk ke dalam satu ruangan yang namanya ruang maha suci, di mana setahun sekali, hanya setahun sekali, ia boleh masuk ke sana, bertemu dengan Allah, mempersembahkan korban kepada Allah, setelah terlebih dahulu ia mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa dan menyucikan dirinya. Dan adik-adik, imam besar ini tentunya masuk ke dalam ruang maha suci Allah dengan segala kegentaran. Kenapa? Karena imam besar itu sadar bahwa ia pun juga orang berdosa. Tetapi imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ia adalah manusia hanya tanpa dosa. 100% manusia tanpa dosa dan 100% Allah yang maha kudus. Sehingga Allah berkenan kepada imam besar agung ini menjadi perantara antara kita dengan Allah. Kita yang berdosa dikuduskan oleh darah yang kudus yang dibawa sendiri oleh imam besar agung itu sebagai korban pengampunan dosa dan korban pendamaian antara kita orang berdosa dengan Allah yang maha suci. Adik-adik, di sini dikatakan juga bahwa kita boleh dengan penuh keberanian datang kepada Allah yang maha suci. Berbeda dengan imam besar yang datang kepada Allah dengan kegentaran karena dia sadar bahwa dirinya berdosa. Tetapi kita, karena disucikan oleh darah imam besar agung itu,
kita boleh dengan penuh keberanian datang kepada Allah yang Maha Suci. Adik-adik, betapa besar ya kasih Tuhan kepada kita, sehingga Ia mau menyucikan kita, orang yang berdosa ini, untuk diperdamaikan kepada Allah yang Maha Suci. Adik-adik, kenaikan Kristus ke surga menyediakan tempat bagi kita untuk suatu saat kita bertemu dengan Allah, bersama dengan Allah dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Satu pengharapan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu tempat bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan, di dalam sorga. Di mana Tuhan Yesus Kristus ada, di situ kita ada. Kapan kita akan bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan? Tentu saja setelah kita meninggal. Adik-adik, meninggalnya seseorang Kristen bukan lagi menjadi hal yang menakutkan, tetapi merupakan satu pengharapan. Kenapa? Karena setelah kita meninggal nanti, kita akan bertemu dengan Allah yang Maha Suci, bertemu dengan Kristus Yesus yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita di dalam kekekalan. Berikutnya adalah makna kenaikan Tuhan Yesus, berarti juga Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya ke dalam dunia. Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Yesus akan datang kedua kali. Dan kita sebagai orang Kristen menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua. Atau kalau dalam istilah kerennya, the end of the world. Atau dalam bahasa lainnya, hari kiamat. Menurut adik-adik, seperti apa hari kiamat itu? Seperti apa the end of the world itu? Bagi banyak orang, peristiwa ini adalah peristiwa menakutkan. Tetapi Alkitab mengajarkan the end of the world, hari kiamat itu, kedatangan Kristus yang kedua, bukan merupakan sesuatu yang menakutkan buat orang-orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus, tetapi menjadi satu hari yang indah di mana kita bertemu dengan Juru Selamat yang mengasihi kita dan yang kita kasihi. Siapkah kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Siapkah kita hidup bagi Tuhan? Sudahkah kita menerima pengharapan akan hidup yang kekal itu dari Tuhan Yesus? Sudahkah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Engkau adalah Allah sejati, yang tidak dikalahkan oleh maut, tetapi Engkau mengalahkan maut. Kami bersyukur Engkau memberikan pengharapan hidup yang kekal kepada kami, dan Engkau naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kami. Bapa, kiranya hati kami boleh dilembutkan oleh Tuhan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Ubahkanlah hidup kami Tuhan, supaya hidup kami menjadi hidup yang bersaksi tentang Tuhan Yesus bagi sesama kami. Dan hidup kami adalah hidup yang kudus,
yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan lewat transfer ke dalam nomor rekening gereja yang tertera di bawah ini, atau adik-adik juga bisa minta tolong papa mama untuk memasukkan uang persembahan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan, kami adalah umat-Mu dan Kau adalah Allah kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Kami bawa persembahan kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya persembahan kami boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan, membantu orang-orang yang membutuhkan. Berkati para penatua, para aktivis yang menggunakannya, beri mereka bijaksana, supaya mereka bisa menggunakan uang ini dengan baik. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.